New cars and vans sold in the European Union will have to be zero emission. Eropa selalu koar-koar soal mobil listrik dan udara bersih, tapi plot twist-nya mereka ternyata diem-diem buang lebih dari 5 juta sampah mobil bekas beracun ke Afrika. Gimana ceritanya benua yang katanya paling peduli lingkungan ini malah ngeracunin benua lain? Di sini gue akan spill fakta gelap yang bakal bikin kalian geleng-geleng kepala. Pernah nggak sih kalian bayangin pagi-pagi di kota kayak Amsterdam ataupun Paris? Gokil bray, udaranya itu seger banget, jalanannya senyap, mobil listrik seliburan tanpa suara, tanpa asap. Kota-kota gede di Eropa lagi pada balapan jadi yang paling hijau. Mereka kasih duit banyak buat warganya supaya ganti mobil listrik. Terus, mobil-mobil tua dianggap biang polusi, disingkirkan semua. Keren. Tapi pernah kepikiran nggak sih itu mobil-mobil tua pada kemana perginya? Apa bener dihancurin dan didaur ulang? Dan tunggu dulu bray, jangan keburu kagum. Sekarang gua ajak kalian pindah pemandangan ribuan kilometer dari sana. Coba bayangin jantung kota Lagos di Nigeria atau Accra di Ghana. Buset, beda banget. Udaranya berat, penuh asap hitam pekat dari knalpot ribuan mobil yang kejebak macet. Suara klakson saut-sautan kayak konser metal yang nggak ada hentinya. Dan kalau kalian perhatiin, mobil-mobil di sana itu banyak yang udah buluk, reot, kayak bawa beban sejarah dari zaman bahla. Dan ini bagian yang bikin gua shock pertama kali tahu. Dua dunia yang kontras ini, Eropa yang super kinclong dan Afrika yang ngebul, ternyata nyambung bray. Ada benang merah yang tidak terlihat ngikat mereka. Dan benang merahnya adalah mobil-mobil yang sama itu. Mobil-mobil rongsokan yang disingkirkan dari jalanan Eropa ternyata tidak sepenuhnya lenyap. Mereka cuma pindah alam aja, memulai sebuah perjalanan nyebrang samudra dan mendarat tepat di pelabuhan-pelabuhan Afrika. Dan ini bukan sekedar cerita jual beli mobil bekas biasa bray. Ini cerita yang lebih gelap. Ini kisah tentang gimana Eropa dalam usahanya ngebersihin halaman rumahnya sendiri secara tidak sadar, atau mungkin sadar ya, ngebuang sampahnya ke halaman tetangga. Dan ini cerita tentang krisis lingkungan dan kesehatan yang diem-diem membunuh dan ngorbanin paru-paru jutaan orang Afrika demi udara bersih di Eropa. Di balik transaksi yang kelihatannya win-win solution, ada kenyataan pahit yang cukup brutal. Saat satu dunia bisa bernafas lega, dunia yang lain justru makin sesak nafas. Siap buat ngulik lebih dalam karena cerita ini lebih ruwet dari yang kalian bayangkan. Kalau kita lihat dari luar, apa yang dilakukan Eropa itu kelihatan keren banget, mulia, pahlawan lingkungan lah pokoknya. Selama 2 dekade terakhir, isu perubahan iklim bikin mereka bikin aturan lingkungan yang makin ketat. Kota-kota seperti London, Paris, Milan, dan banyak lagi ngenalin yang namanya zona emisi rendah atau low emission zones. Di zona-zona ini, mobil yang emisinya tinggi, terutama diesel tua, dilarang masuk. Kalau nekat, dendanya bisa bikin kantong jebol. Pemerintah mereka juga nggak main-main. Mereka gelontorin miliaran euro buat subsidi warga yang mau mobil listrik. Bahkan mereka udah pasang target buat ngelarang total penjualan mobil bensin dan diesel di masa depan. Tujuannya sangat jelas, mengurangi jejak karbon, bikin udara lebih bersih, dan ningkatin kualitas hidup warganya. Dan jujur, kampanye ini berhasil bray. Kualitas udara di banyak kota besar Eropa emang membaik drastis. Langit yang dulu sering abu-abu sekarang jadi lebih biru. Warganya bisa hirup udara segar tanpa takut batuk-batuk. Dan kalian bisa bayangin jadi warga Berlin ataupun Madrid, kalau punya mobil diesel tua, pemerintah nawarin insentif gede buat ganti ke mobil listrik. Wah ya jelas diambil dong. Kalian merasa nih bahwa jadi warga yang bertanggung jawab, udah bantu nyelamatin planet dan mobil tua kalian diurus sama dealer. Mayoritas orang pasti mikir, mobil tua gua paling dibawa tempat daur ulang canggih, dihancurin, terus besinya dipakai lagi. Tapi bray, disinilah cerita indahnya itu nggak sejalan. Di sini plot twist itu mulai bray. Kenyataannya ngancurin mobil sesuai standar lingkungan Eropa yang super ketat itu mahalnya minta ampun.
perlu proses macam-macam, biayanya juga nggak sedikit. Di sisi lain, di belahan dunia yang lain, ada permintaan yang besar banget buat mobil bekas yang harganya cukup miring. Nah, eksportir ngelihat ini sebagai peluang emas. Logika bisnisnya pun jalan. Ngapain bayar mahal buat ngancurin mobil kalau mobil yang sama bisa gua jual lagi dan dapat untung yang lebih besar? Maka dimulailah eksodus massal mobil-mobil yang cukup tua ini. Sebagian kendaraan yang katanya ditarik dari peredaran itu nggak pernah dilihat tempat penghancuran. Jutaan unit setiap tahunnya cuma dibersihin seadanya. Setelah itu dipoles dikit biar kelihatan mendingan. Terus dijejelin ke dalam kontainer di pelabuhan raksasa kayak Antwerp di Belgia ataupun Amsterdam di Belanda. Menurut UNEP, Belanda itu salah satu pengekspor utama kendaraan tanpa sertifikat kelayakan jalan yang valid. Kebanyakan mobil ini usianya 16-20 tahun yang standarnya jauh di bawah Euro 4. Standar emisi yang di Eropa sendiri itu udah dianggap kuno dan polutif. Bayangin seperempat mobil bekas yang diekspor ke negara itu usianya hampir 20 tahun, bray. Dan ini bukan sebuah sekedar kelalaian. Ini adalah kemunafikan yang terstruktur. Eropa dengan bangga memoles citra hijaunya, tapi sampahnya mereka lempar ke tempat lain. Inger Andersen, Direktur Eksekutif UNEP, itu ngomong keras soal ini. Selama bertahun-tahun negara-negara maju semakin banyak mengekspor kendaraan bekasnya ke negara-negara berkembang. Dia nambahin bahwa kurangnya regulasi yang efektif telah mengakibatkan pembuangan kendaraan tua, berpolusi dan tidak aman. Dan ini persis kayak peribahasa, jauh dari mata, jauh dari pikiran. Tapi dalam skala global, Eropa dapat udaranya yang bersih dan citra penyelamat bumi. Sementara Afrika kebagian polusi, penyakit, dan sampahnya. Ironis banget, cerita selanjutnya lebih parah lagi. Perjalanan mobil rongsokan dari Eropa ke Afrika ini itu kayak film thriller, bray. Penuh dengan area abu-abu dan trik-trik yang licik. Biar gampang, kita ikutin jejak satu mobil fiktif ya. Sebut aja sedan diesel tahun 2005 dari Jerman. Si pemilik sebut aja ini Bapak Hans. Jual mobilnya karena udah nggak boleh masuk ke pusat kota lagi. Kena aturan zona emisi. Mobil itu masuk ke dealer. Nah, si dealer ini punya dua pilihan, bray. Pertama, kirim ke tempat penghancuran yang mahal atau jual ke perusahaan eksportir dengan harga lumayan. Ya tentu dia pasti milih yang kedua. Disinilah keajaiban itu terjadi. Di Jerman, mobil itu statusnya udah sampah, beban. Tapi begitu udah di tangan eksportir, dia berubah jadi komoditas berharga. Mobil itu lalu diangkut bareng ribuan mobil senasib lainnya ke pelabuhan yang super sibuk, seperti pelabuhan Antwerp ataupun Rotterdam. Di sana, lautan mobil bekas itu banyak banget sejauh mata memandang, Brad. Nunggu giliran buat dimasukin ke perut kapal kargo raksasa. Kondisi mobil-mobil ini jangan ditanya, banyak yang udah nggak karuan. Tapi disinilah permainan dimulai. Inspeksi sebelum ekspor seringkali longgar banget. Dokumen itu bisa diakalin. Mobil yang sebenarnya udah nggak layak bisa dengan gampang dikasih label barang bekas atau used good. Biar ngindarin regulasi limbah berbahaya. Aturannya ada, tapi penegakannya lemah, bray. Selama masih bisa nyala dan jalan dikit lah, itu udah pasti 100% lolos. Setelah berminggu-minggu diombang-ambing ombak samudra, kapal raksasa itu akhirnya merapat di pelabuhan super padat yang berada di Afrika Barat. Misalnya di Cotonou di Benin ataupun Lagos di Nigeria. Begitu gerbang kapal terbuka, ribuan mobil itu tumpah ruah ke dermaga, seakan seperti semut keluar dari sarang. Disinilah mereka resmi memulai kehidupan kedua mereka. Para importir lokal udah nungguin, siap ngejual lagi ke dealer-dealer kecil di pinggir jalan, atau langsung ke pembeli. Bagi banyak orang di Afrika, mobil-mobil bekas ini bukan sekedar kemewahan, tapi satu-satunya cara buat punya kendaraan pribadi. Harganya jauh lebih terjangkau dibandingkan mobil baru. Mobil ini bisa jadi penyelamat hidup, bisa buat kerja jadi taksi, bisa juga buat angkut barang dagangan ke pasar, bisa buat antar anak sekolah. Mobilitas yang mereka tawarkan itu sangat vital. Tapi selalu ada tapinya. Ada harga mahal yang harus dibayar dan bukan pakai uang. Mobil yang datang seringkali versi terburuk dari yang ada di Eropa.
Teknologinya jadul, fitur keselamatannya minim, dan yang paling parah sistem kontrol emisinya paling dasar. Kalaupun masih berfungsi, mereka nggak dirancang buat kondisi jalan Afrika yang seringkali rusak parah. Dan yang lebih penting, nggak dirancang buat kualitas bahan bakar lokal. Dan ini dia Bray, faktor yang bikin semuanya jadi bencana, bahan bakar. Kualitas bahan bakar di banyak negara Afrika itu beda jauh sama di Eropa. Kandungan sulfurnya itu tinggi banget. Sulfur ini zat pencemar super berbahaya yang di bensin Eropa kandungannya udah mendekati nol. Biasanya di bawah 10-50 parts per ppm. Di banyak negara Afrika, bahan bakar dengan kandungan sulfur ratusan bahkan ribuan kali lebih tinggi masih umum dijual. Di Indonesia saja kualitas BBM kita sering dikritik karena kandungan sulfurnya masih sangat tinggi. Apalagi di sana, kombinasi ini Bray adalah resep badai polusi yang paling sempurna. Kalian ambil mobil tua dari sana yang sudah berpolusi, terus kalian dijali dengan bahan bakar berkualitas super rendah yang tinggi sulfur. Hasilnya itu bencana ekologis dan kesehatan. Knalpot mobil-mobil ini itu nggak cuma ngeluarin asap, mereka memuntahkan racun. Perjalanan si sedan diesel dari Munich tadi akhirnya selesai di tengah kemacetan Lagos. Bukan lagi sebagai alat transportasi, tapi sebagai mesin polusi bergerak yang siap mencekik siapa saja di sekitarnya. Dan korban pertamanya udah pasti warga kota itu sendiri. Begitu ribuan mobil ini tumpah ke jalanan kota-kota seperti Lagos, Accra, ataupun Nairobi, dampaknya bukan lagi sekedar angka di laporan Bray. Ini jadi krisis kesehatan publik yang nyata, yang bisa kalian lihat, cium, dan rasakan. Udara yang menjadi racun pemandangan di kota-kota ini udah jadi bukti, nggak bisa dibantah. Langit sering banget warnanya jadi coklat keabu-abuan, diselimuti kabut asap tebal. Setelah itu bau gas juga nyengat banget sampai bikin pusing. Di jam-jam sibuk, tingkat polusi udara bisa meroket ke level berbahaya. Sedangkan menurut standar WHO di banyak kota besar Afrika, kendaraan bermotor adalah biang kerok utama polusi udara. Dan mobil-mobil tua inilah rajanya Bray. Pejabat di Ghana misalnya secara terbuka mengakui kalau transportasi adalah sumber polusi nomor 1 di kota mereka. Ironisnya, mobil yang sama bisa menghasilkan polusi jauh lebih tinggi saat dioperasikan di Afrika dibanding di Eropa. Kenapa? Mesinnya yang udah tua dipaksa kerja ekstra keras di jalanan yang nggak rata dan macet parah. Diisi pula dengan bahan bakar bersulfur tinggi. Nah, komponen terpenting pengontrol emisi seperti katalytic converter itu sensitif banget. Begitu kena bahan bakar sulfur tinggi, dia bakal cepat rusak dan nggak berfungsi. Jadinya cuma jadi pajangan doang di bawah mobil. Asap yang keluar jauh lebih kotor dan beracun. Udara beracun ini nggak cuma bikin langit jadi jelek Bray. Dia langsung masuk ke paru-paru dan diterjemahkan di penderitaan manusia. Partikel super kecil dari knalpot yang disebut PM2,5 itu bahaya banget. Ukuran 30 kali lebih kecil dari diameter rambut manusia. Jadi dia bisa nembus jauh ke dalam paru-paru, bahkan masuk ke aliran darah dan nyebar ke seluruh darah. Akibatnya rumah sakit kebanjiran pasien dan penyakit pernapasan. Kasus asma pada anak-anak meroket. Penyakit kayak bronkitis kronis, pneumonia, dan penyakit jantung jadi pemandangan umum Bray. Paparan polusi udara jangka panjang ini terbukti bisa mengurangi harapan hidup, meningkatkan serangan jantung, stroke, bahkan bisa merusak fungsi otak dan pemicu demensia. Ini adalah wabah penyakit yang berjalan lambat tapi pasti. Dan yang paling ngenes, biayanya ditanggung sama warga biasa. Anak-anak yang main di pinggir jalan, ibu-ibu yang jualan di pasar, supir ojek yang seharian di jalanan, mereka semua menghirup racun itu setiap hari. Dan ini bukan lagi cuma masalah lingkungan Bray. Ini masalah keadilan sosial yang udah parah banget. Dari polusi udara ke pencemaran tanah, kalian pikir ceritanya selesai pas mobil itu akhirnya mogok total dan gak bisa jalan lagi? Salah besar. Di Eropa ada sistem yang jelas buat ngurus mobil rongsokan. Di banyak negara Afrika, sistem seperti itu nggak ada Bray. Jadi pas mobil itu benar-benar jadi bangkai, nasibnya gimana? Seringnya ya ditinggalin gitu aja di pinggir jalan, di lahan kosong, ataupun di bantaran sungai. Bangkai-bangkai mobil ini jadi pemandangan biasa, menumpuk berkarat di bawah terik matahari. Pelan-pelan tapi pasti, sisa oli mesin cairan pendingin yang beracun asam aki dan logam-logam berat dari bodinya mulai merembes di dalam tanah.
Dari tanah, racun itu bisa mencemari sumber air minuman warga. Belum lagi praktek daur ulang informal. Para pekerja di sektor ini seringkali tanpa alat pelindung. Ngebongkar mobil-mobil itu buat ngambil komponen yang masih laku dijual. Kabel-kabel dibakar di tempat terbuka buat ngambil tembaganya. Proses pembakaran ini ngasilin asap hitam super beracun dan mengandung dioksin dan furan, Bray. Zat-zat karsinogenik yang sangat berbahaya. Jadi, mobil yang dulu jadi simbol kemajuan dan kebanggaan di Eropa akhirnya menyelesaikan siklus hidupnya di Afrika sebagai tumpukan sampah beracun yang terus-menerus merusak lingkungan dan kesehatan. Bahkan setelah dia mati, sedih banget kan? Selama bertahun-tahun, perdagangan global mobil bekas ini kayak koboi di zaman Wild West. Beroperasi di lubang hitam diregulasi dan negara-negara pengekspor seringkali pura-pura nggak tahu atau sengaja longgar dalam penegakan aturan ekspor limbah mereka. Di sisi lain, menurut UNEP, sekitar 2/3 negara pengimpor di Afrika punya peraturan yang lemah atau sangat lemah terkait standar usia dan emisi mobil bekas. Kombinasi ini jadi surga bagi para eksportir nakal. Tapi nggak selamanya juga bisa begitu. Angin perubahan mulai berhembus. Kesadaran dan dampak buruk perdagangan ini mulai tumbuh di Afrika. Dan sejumlah negara itu benar-benar mulai gerah, Bray. Mereka mulai melawan. Afrika melawan beberapa negara seperti Maroko, Pantai Gading, dan Mauritius udah duluan pasang badan. Mereka memberlakukan standar kualitas minimum, termasuk batasan usia mobil impor yang ketat. Maroko misalnya cuma mengizinkan impor mobil di bawah 5 tahun dan harus memenuhi standar emisi Euro 4. Hasilnya mereka dapat mobil bekas yang jauh lebih berkualitas. Langkah yang lebih besar dan signifikan datang dari Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat dari ECOWAS. Nah, dimulai Januari 2021, blok regional yang terdiri dari 15 negara ini sepakat menetapkan standar bahan bakar dan kendaraan yang lebih bersih. Dan ini termasuk batasan usia pada impor mobil bekas. Ini adalah sinyal yang keras dan jelas ke pasar global. Stop berhenti kirim sampah kalian ke sini. Era pembuangan mobil rongsokan diharapkan segera berakhir. Nah, untuk langkah revolusioner Ethiopia nih ya, di tengah semua upaya ini, ada satu negara yang ngambil langkah yang bikin semua orang benar-benar melongo. Pada awal tahun 2024, Ethiopia jadi negara pertama di dunia yang secara resmi melarang total impor mobil penumpang berbahan bakar bensin atau diesel. Titik, nggak ada lagi impor mobil diesel ataupun bensin. Keputusan radikal ini menetapkan bahwa hanya mobil listrik yang boleh diimpor. Gila kan? Tapi ini bukan keputusan ngawur. Logikanya kuat banget, baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan. Pertama, Ethiopia pengen neken pengeluaran devisa negara yang boros banget buat impor bahan bakar fosil yang biasanya bisa mencapai hampir 7 miliar setahun. Duit segitu mending buat bangun negara. Kedua, ini paling keren. Ethiopia udah investasi besar-besaran pada energi terbarukan. Mereka punya bendungan Grand Renaissance atau GERD, bendungan PLTA terbesar di Afrika yang bisa menyediakan listrik bersih, berlimpah, dan murah. Jadi buat apa bakar bensin mahal kalau bisa pakai listrik murah dari bendungan sendiri? Pemerintah Ethiopia mendukung transisi ini habis-habisan. Mereka menghapuskan berbagai pajak impor yang tinggi untuk mobil listrik, bikin harganya jadi lebih kompetitif. Tentu tantangannya juga lebih banyak. Infrastruktur pengisian daya misalnya masih harus dikejar. Saat ini baru ada sekitar 100 stasiun pengisian di ibu kota yang berada di Addis Ababa. Padahal butuhnya ribuan. Tapi langkah Ethiopia ini adalah sebuah pernyataan visi yang luar biasa kuat. Ini seperti deklarasi kemerdekaan dari ketergantungan pada sistem energi global dan pasar mobil bekas yang merusak. Ethiopia nunjukin ke dunia bahwa negara berkembang gak harus ngikutin jejak polusi negara maju. Mereka bisa melompat langsung menuju masa depan, transportasi yang bersih dan berkelanjutan. Dan ini jadi bukti, Bray, bahwa solusi itu ada, asal ada kemauan politik yang kuat. Kisah ekspor mobil bekas dari Eropa ke Afrika ini pada intinya adalah cerminan dari ketidaksetaraan yang dalam banget dalam sistem global kita. Ini cerita tentang solusi lingkungan yang ternyata cuma mindahin masalah dari halaman belakang orang kaya ke halaman depan orang yang kurang beruntung.
Di balik semua omongan keren soal ekonomi sirkular, daur ulang, ada kebenaran yang nusuk banget. Udara bersih di satu tempat ternyata dibeli dengan kesehatan dan kerusakan lingkungan di tempat lain. Paradoksnya itu benar-benar miris saat seorang pengemudi di Paris dengan bangga ganti mobil ke mobil listrik ngerasa udah jadi pahlawan lingkungan. Padahal bisa jadi mobil diesel tuanya di saat yang sama lagi memuntahkan asap hitam pekat di jalanan Accra yang macet dan secara perlahan memperpendek usia hidup seorang anak kecil yang tiap hari menghirup udara di sana. Tapi seperti yang ditunjukin, ada langkah berani negara-negara Afrika. Cerita ini nggak harus berakhir dengan kepasrahan. Perlawanan itu nyata lewat regulasi yang cerdas, kerjasama regional kayak yang dilakuin ECOWAS, dan lompatan teknologi yang visioner seperti di Ethiopia. Ternyata ada jalan keluar yang lebih besar, dan ini adalah perjuangan untuk kedaulatan lingkungan, hak setiap negara untuk menolak jadi tempat sampah lagi bagi negara lain. Perjalanan mobil bekas ini lebih dari sekedar cerita jual beli, Bray. Ini cerita tentang nasib dua benua yang saling terikat. Suka atau tidak suka, pertanyaan mendasar yang harus kita jawab bareng-bareng bukan cuma gimana cara kita bikin mobil yang lebih bersih, tapi juga apa yang kita lakukan terhadap jutaan mobil kotor yang kita tinggalkan. Dan pada akhirnya pertanyaan paling penting, siapa yang harus membayar harga dari kenyamanan kita?